Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi ketiga mata kuliah pengetahuan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang tempat dan kedudukan perusahaan. Oke, ada dua hal yang perlu kita bedakan antara tempat kedudukan perusahaan dan tempat kediaman perusahaan. Kalau kita berbicara tentang tempat kedudukan perusahaan, berarti itu adalah kegiatan administrasi dan kantor pusatnya. Tidak ada keharusan tempat kegiatan produksi di situ. Tapi kalau tempat kediaman perusahaan, ini adalah tempat pabrik dan kegiatan teknis sehari-hari. Pasti kalau dalam tempat kediaman perusahaan, ini ada aktivitas produksi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi pabrik. Yang pertama, ada pabrik yang terikat pada faktor alam. Contohnya perusahaan seperti Aqua. Dia mendirikan pabrik dekat dengan sumber air. Kemudian ada faktor sejarah. Ceritanya dahulu sudah ada perusahaan yang besar dan sukses, kemudian ditiru dan diteruskan. Contoh, tahu Sumedang. Apakah Sumedang penghasil kedelai? Oh, belum tentu, tapi Sumedang terkenal dengan tahunya. Kemudian ada juga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya misalkan untuk masalah kesehatan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian ada faktor ekonomi. Nah, di sini ada satu pendapat seperti menurut Spengler dan Klein bahwa ada faktor primer dan faktor sekunder yang akan menentukan bagaimana pabrik ini akan didirikan. Kemudian menurut Kimball dan Kimball, ini kedekatan dengan material, kemudian kedekatan dengan pasar, air, kekuatan, kemudian menyediakan tenaga kerja, iklim yang baik, tersedianya modal untuk investasi dan sebagainya. Ini menurut Kimball dan Kimball. Kenapa suatu perusahaan ini mendirikan pabriknya di pinggiran kota? Karena di sini yang pertama, semi skill labor itu mudah. Kemudian pajak rendah. Pekerja atau sumber daya manusia berdomisili dekat dengan pabrik dan ongkosnya murah. Kemudian harga tanah lebih murah untuk ekspansi. Gangguan terhadap masyarakat kecil dan juga pembuangan limbah mudah. Oke, kemudian ada lagi di kawasan industri. Kebaikannya kalau mendirikan pabrik di kawasan industri, ya tanah ini lebih siap atau memenuhi syarat. Kemudian sarana dan prasarana lain ini tersedia di komplek pabrik gitu ya. Ya biasanya itu air sudah tersedia, kemudian listrik sudah tersedia. Tapi kelemahannya ini ada gangguan sama pabrik, kemudian musibah mudah menjalar, tuntutan-tuntutan perburuhan, kemudian konflik karyawan antar perusahaan ini besar. Ya karena saling berdekatan ya. Satu pabrik terbakar ya ini biasanya merembet ke pabrik-pabrik yang lain kalau antisipasinya kurang. Kalau misalkan urusan demonstrasi pekerja ya biasanya silih samper antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain. Ini ya kelemahan kalau kita mendirikan pabrik di kawasan industri. Ada juga yang pertimbangan mendirikan pabrik itu di luar negeri. Ini dilakukan karena penghematan biaya, apakah itu sumber daya manusia dan juga fasilitas. Dulu kan seperti Sony itu kan mendirikan pabriknya di Indonesia. Pertimbangannya apa sih? Ya sumber daya manusianya murah. KHTek mendirikan pabrik di Indonesia, ya pertimbangannya seperti itu. Kemudian peraturan pemerintah setempat yang kondusif. Ya misalkan pemerintah kita itu mengundang pengusaha-pengusaha asing untuk berinvestasi atau mendirikan perusahaannya di Indonesia. Kelemahannya kalau di luar negeri itu pasti tergantung situasi politik dan hubungan antar negara. Pengawasannya lebih sulit. Ya gimana kantor pusatnya di Indonesia ternyata pabriknya ada di Kenya gitu misalkan ya, pengawasannya itu sulit. Kemudian akan sangat terpengaruh pada nilai mata uang. Nah, terus bagaimana penentuan letak bisnis menurut teori Alfred Weber? Nah, dalam analisisnya menitik beratkan pada pertimbangan ongkos pengangkutan dalam menentukan tempat kediaman perusahaan pada garis lurus antara titik bahan mentah dan juga daerah konsumen. Jadi menurut Alfred Weber, di mana kita akan menempatkan perusahaan, kira-kira seperti apa sih produk yang akan dijual. Nah, kalau misalkan produk ini memakan ongkos pengangkutan yang besar, maka biasanya
lokasi pabrik itu akan mendekati titik bahan mentah. Dan ini berlaku sebaliknya. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam yang pertama melayani konsumen dengan memuaskan. Kemudian mendapatkan bahan mentah yang cukup dan kontinu dengan harga yang layak, mendapatkan tenaga kerja yang cukup, dan memungkinkan perluasan usaha di kemudian hari. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan atau pabrik, ada faktor primer seperti pendapat yang pertama tadi ya. Menurut pendapat dari Spengler and Klein, bahwa faktor utama atau primer ini yang pertama adalah kedekatan dengan pasar, kemudian kedekatan tenaga kerja, kedekatan dengan sumber bahan mentah atau supplier, fasilitas dan biaya transportasi, dan juga ketersediaan tenaga listrik dan air. Sementara untuk faktor sekundernya seperti fasilitas perumahan, pendidikan, perbelanjaan, dan telekomunikasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan pencegahan kebakaran, peraturan pemerintah setempat, kemudian sikap masyarakat, peraturan lingkungan hidup, harga dan karakteristik tanah, kemungkinan perluasan, saluran pembuangan, lebar jalan, sampai dengan tempat parkir. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi tersebut. Alternatif lokasi tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. Kemudian mempertahankan lokasi yang sekarang tetapi menambah fasilitas lain di lokasi yang berbeda. Atau menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi lain. Nah, ini alternatif bagaimana kita akan memaksimalkan keuntungan dari suatu lokasi. Aspek internasional terhadap keputusan lokasi adalah bersifat global, yaitu yang pertama ada market drivers. Jadi yang mempengaruhi keputusan lokasi bisa perilaku konsumen, saluran distribusi, dan juga pendapatan per kapita. Cost driver, nah ini dipengaruhi oleh skala ekonomis, inovasi teknologi, biaya pengembangan produk, kemajuan transportasi. Ada lagi government drivers, yaitu pengurangan hambatan tarif dan non-tarif, pembentukan blok perdagangan, intervensi pemerintah, pajak, dan sebagainya. Competitive drivers, ini melihat jumlah pesaing secara global. Dan ada lagi faktor lain seperti globalisasi pasar finansial, produktivitas tenaga kerja, kurs falas, keamanan, dan juga politik. Nah, metode evaluasi terhadap alternatif lokasi. Ada metode penilaian lokasi. Ada 4 metode yang sering digunakan dalam pemilihan suatu lokasi. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Faktor rating ini memberikan suatu landasan rasional dalam melakukan analisis dengan cara memberikan bobot terhadap faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi, seperti faktor kuantitatif seperti kapasitas, biaya, jarak, dan faktor kualitatif seperti tersedianya fasilitas umum, sikap masyarakat, atau sarana sosial. Kemudian ada analisis biaya volume atau analisis titik impas lokasi, merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap berbagai alternatif lokasi dengan mengidentifikasikan biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik. Lokasi dengan total biaya produksi terendah untuk suatu volume produksi merupakan lokasi yang dipilih. Kemudian metode pusat gravitasi atau center of gravity method merupakan teknik matematika dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Dan dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Kenapa sih Aqua tidak didirikan pabriknya satu aja di Indonesia, kemudian dari satu pabrik ini mendistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia? Ternyata tidak seperti itu. Dengan metode pusat gravitasi didirikanlah Aqua di Cisalak, Subang, kemudian di mana? Di Dieng, kemudian di Pasuruan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada metode transportasi, merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang dapat dipergunakan dalam memilih suatu lokasi perusahaan. Metode ini pada prinsipnya mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan memperhitungkan pemenuhan permintaan dan penawaran dengan biaya transportasi yang rendah. Nah, ini lebih menitik beratkan pada biaya pengangkutannya.
Strategi lokasi pelayanan jasa. Nah, kalau untuk jasa beda lagi ini. Fokus analisis lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya atau total cost. Sedangkan fokus analisis lokasi sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan atau total revenue. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama ada daya beli konsumen, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan penduduk di wilayah konsumen, persaingan di wilayah tersebut, mutu persaingannya, kemudian keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya, kebijakan operasi perusahaan, dan juga mutu dari manajemen. Nah, kemudian bagaimana pentingnya desain tata letak? Ini adalah merupakan salah satu keputusan yang menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan dari penyusunan tata letak yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai yang pertama, pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, dan manusia. Kemudian penggunaan tenaga kerja yang minimum, aliran atau arus informasi, bahan baku, produk jadi, dan manusia yang lebih baik dan lancar. Kemudian kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruangan yang efisien, ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan, biaya produksi dan investasi modal yang rendah, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan, suasana kerja yang baik dan peningkatan moral karyawan, lebih memudahkan konsumen, dan kondisi kerja yang aman atau keselamatan kerja yang tinggi. Nah, ini fungsinya kenapa kita harus memperhatikan layout atau tata letak. Faktor yang perlu diperhatikan dalam merencanakan tata letak. Yang pertama, tempatkan pusat-pusat kerja berdekatan, kurangi menempatkan barang sementara. Buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. Upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. Otomatisasikan pengaturan material handling sehingga pada pemindahan yang tetap dan siklus pengiriman yang baik. Pemakaian mesin kecil yang banyak jauh lebih baik daripada mesin besar yang sedikit. Bila mungkin, tempatkan robot-robot khususnya untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Dan keputusan mengenai tata letak mencakup penempatan yang terbaik dari mesin, kantor, meja, atau pusat pelayanan. Terdapat beberapa jenis tata letak, antara lain ada tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Dipilih apabila ukuran, bentuk, maupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar dipindahkan. Umumnya terjadi pada proyek-proyek besar yang sangat memakan tempat seperti kapal, gedung, jembatan. Kemudian ada tata letak produk. Dipilih apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, namun variasinya sedikit, di mana setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai akhir. Terdapat dua versi, ada lini fabrikasi membuat komponen seperti ban mobil atau suku cadang dari logam untuk kulkas pada serangkaian mesin, dan lini perakitan yang menempatkan suku cadang di serangkaian stasiun kerja. Kemudian ada tata letak proses atau proses layout, dapat secara bersama menangani berbagai barang dan jasa penyusunan tata letak di mana alat-alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama atau tata letak fungsional. Juga menyangkut produksi yang jumlah produknya kecil namun banyak variasinya. Tata letak kantor atau office layout menempatkan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang kantor agar informasi dapat mengalokasikan tempat berjalan dengan lancar. Tata letak retail atau retailer layout mengalokasikan tempat untuk rak-rak dan memberikan tanggapan pada perilaku konsumen. Yang terakhir adalah tata letak gudang, menemukan paduan yang optimal antara biaya penanganan barang atau bahan baku dan juga ruang gudang. Oke teman-teman, demikian pemaparan dari inisiasi yang ketiga, dan kita akan ketemu lagi di inisiasi yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.